Shalom pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua datang dari rumah ke tempat ini dengan satu kerinduan beribadah kepada Tuhan, betul? Marilah sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Kita mau menyapa Bapa kita. Kita mau bilang selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang Kau beri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Dengan segenap hati kita katakan, Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. kami datang kepadamu Bapa. Kami datang dengan berterima kasih dan bersyukur, membawa korban pujian dan syukur. Sungguh hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur
hati yang penuh dengan ucapan syukur. Aku berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Aku berterima kasih untuk semua yang sudah Kau lakukan dalam hidupku. Kalau aku boleh ada hari ini, itu karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah pada pagi hari ini aku boleh beribadah kepadamu dengan sukacita. Sukacita melimpah dari dalam diriku. Memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, menerima firman-Mu, dan siap untuk melakukan firman. Tuhan, ini aku, ini setiap kami Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terjadi bagi setiap umat-Mu yang punya rasa rindu dan haus akan Engkau. Terjadilah pertemuan antara kami masing-masing pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuliakan Engkau. Engkau sungguh Allah yang baik buat kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan Allahku baik. Haleluya. Dia sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sungguh kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Allahku baik. Sungguh baik bagiku. Dia selalu menunjukkan kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya
biasa. Haleluya, amin. Kita semua mengalami ya, Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan dia tidak mau meninggalkan kita sendirian. Karena itu dia berikan Roh Kudus buat kita. Haleluya. Biarlah sungguh pagi ini kita boleh mengalami kuasa Roh Kudus yang memulihkan. Ada urapan yang ajaib. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan, mari bersorak baginya. Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita percaya Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Ada urapan yang ajaib. Membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi bilang anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, pasti akan terjadi transformasi di dalam diri kita. Terjadi pemulihan.
Karena itu pagi ini kita boleh membuka diri kita. Kita sungguh-sungguh mengundang Roh Kudus, tolong saya. Saya tidak mau seperti ibadah-ibadah yang lalu yang biasa-biasa. Saya mau hari ini sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupku. Roh Kudus jamah saya. Mari ini menjadi kerinduan kita. Haleluya. Allah Roh Kudus, aku merindukan jamahan-Mu. Ubahlah hatiku ya Tuhan. Celikan mata rohaniku. Jamalah hidupku. Ubahlah hatiku. Ya Tuhanku. Jamah aku ya Tuhan. Untuk kembali berdiri. Allah Roh Kudus, ya, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, aku merindukan-Mu dalam hidupku. Celikanku
dari hatimu yang tulus. Biarkan Roh Kudus menjamahmu pagi ini. Besar dan ajaib, Allah kami yang dahsyat dan mulia. Haleluya. Engkau layak menerima pujian kami, Engkau layak menerima sembah kami. Haleluya. Glory. Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Gloria rakalamara syara yaralomo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Gloria rakalamara syara. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Gloria rakalamara shikana kanalamara sika. Uria rakalamara yakanalamara sika. Mari Roh Kudus, Engkau mengubah hati kami. Jamalah hati kami ya Tuhan. Kuralamara syara ya nalamoria. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Gloria rakalamara syara ya nalamoria. Gloria haleluya. Haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh Bapa, nyatakan diri-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakanlah. Kami rindu Engkau, kami haus akan Engkau, ya Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Terima kasih. Aku mau disempurnakan. Sempurnakan selalu Dalam setiap jalan. dalam setiap jalanku. Aku mau memuliakan nama-Mu. Muliakan nama. Mari dengan segenap hati katakan sekali lagi.
disempurnakan selalu. Sempurnakan selalu Dalam setiap jalanku. dalam setiap jalanku, Memuliakan namamu. memuliakan namamu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau disempurnakan. Oleh karena itu Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan terus mengubah hidup kami. Untuk terus dan terus menjadi seperti Yesus. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapan-Mu pun ada pada setiap kami yang mendengar. Sehingga telinga kami terbuka, mata hati kami terbuka akan firman-Mu. Roh Kudus berkaryalah Engkau di dalam setiap pribadi kami pagi ini. Kami tidak mau satu kata pun firman Tuhan terlewatkan dari hidup kami. Kami mau menerimanya dengan penuh sukacita dan kami pun siap untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa-kuasa yang mau mengganggu kami, yang mau membuat firman itu tidak sampai kepada kami, pencuri-pencuri firman, dalam nama Yesus kami tolak. Dan di dalam nama Yesus, kami buka hati kami buka diri kami, untuk dipenuhi dengan firman. Roh Kudus teruslah Engkau berkarya di dalam diri kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Baiklah, pada pagi ini kita melihat Roh Kudus ada di mana-mana. Terus bekerja. Saya mau tanya kepada saudara. Saya ingin bertanya. Siapa yang sudah percaya Tuhan Yesus? Muliakan Dia. Amin. Luar biasa. Ya, bagi saudara sudah percaya, diberikan dua hal. Ada dua hal. Yang pertama, tidak binasa. Hidup saudara kekal. Hidup yang kekal bagimu. Hal yang kedua, Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Kudus boleh tinggal di dalammu selama-lamanya. Amin. Roh Kudus tinggal bersama kita selama-lamanya. Dan Dia juga boleh bekerja. Di mana engkau berada, di situ Roh Kudus bekerja. Amin. Ini penting sekali. Yang kedua, saya ingin membacakan beberapa minggu lalu Pendeta Madya Daniel sudah menyampaikan bahwa harus kita menyambut estafet. Jadi terus memuliakan, terus menitik beratkan firman Tuhan. Di mana engkau berada, di situ ada mujizat dan firman Tuhan. Tapi bukan hanya itu.
Roh Kudus bekerja di dalam kita. Itu yang pertama. Kedua, Roh Kudus juga bekerja di sekeliling kita, di seputaran kita. Pada tetangga-tetangga kita, famili, rumah tangga kita. Roh Kudus bekerja di dalam rumah tangga kita. Bahkan kita melihat di kampusmu, di sekolahmu, apa ada Roh Kudus? Roh Kudus bekerja tetap walaupun di sekolahmu, di pasar-pasar, di mana saja. Muliakan Dia, muliakan Dia. Bahkan juga di gereja kita ada Roh Kudus sedang bekerja. Sekarang mari kita baca Yohanes 14 ayat 12 dan 13. Yohanes 14 ayat 12 dan 13. Yohanes 14 ayat 12 dan 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Amin. Katakan amin. Kalau Roh Kudus bekerja, itu di mana-mana ada mukjizat. Pada saat kita berjalan, ada mukjizat. Selalu ada. Ya. Mari jadi kita ini membutuhkan Roh Kudus. Perlu Roh Kudus. Ini penting sekali. Untuk apa? Kita harus menyelesaikan pekerjaan Kristus. Estafet. Kita harus menyelesaikan pekerjaan Yesus. Ya, saudaraku. Firman Tuhan tadi bicara soal pekerjaan besar. Bahkan lebih besar. Betul. Roh Kudus dalam kita harus menyatakan diri. Dilihat semua orang. Hal-hal yang baik. Hal-hal yang kudus. Selalu tampak dalam kehidupan kita. Ya. Selanjutnya, kalau Roh Kudus turun kepada kita, kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Luar biasa. Kemana kita harus pergi, di situ Roh Kudus bekerja. Di mana-mana Roh Kudus ada. Kita harus menampakkan Dia. Menampakkan Roh Kudus supaya semua orang tahu bahwa Dia ada, Dia tetap bekerja. Saudaraku,
Sering kita berkata agama Kristen. Sebetulnya Roh Kudus tidak menciptakan agama. Agama itu upaya manusia untuk mencapai Allah. Itu tidak begitu. Tapi Allah yang mencapai kita. Tuhan Yesus yang mencapai kita. Bukan kita mencapai Tuhan Yesus. Roh Kudus nyatanya ada di dalam kita. Nah, saudara, yang penting bukan agama. Percuma kalau kita beragama Kristen. Maunya masuk surga. Tapi belum tentu orang yang beragama Kristen itu masuk surga. Tapi orang yang sudah menerima dan percaya kepadanya pasti masuk surga. Jadi jangan hanya beragama. Terus berhubungan, kontak. Ngomong-ngomong sama Roh Kudus. Saudara pasti masuk surga. Ya. Jangan kita hanya agamawi. Tapi sungguh-sungguh kita menyerahkan diri kita, hidup kita. Seluruh hidup kita untuk Dia. Karena Dia bangkit untuk kita. Amin. Ya. Seperti judul khotbah kita pada pagi ini. Bukan Roh Kudus. Hanya ditunjukkan. Nyatakan Dia. Supaya semua orang-orang tahu bahwa di dalam ada Roh Kudus. Nah, saudaraku, sebagai penutup, saya ingin simpulkan 3 hal. Yang pertama, percayakan hidupmu dan kematianmu kepada Yesus. Ini yang pertama. Serahkan kematianmu, hidupmu kepada Yesus. Yang kedua, nyatakan terus bahwa Roh Kudus ada bersamamu. Nyatakan, tunjukkan secara nyata. Yang terakhir, kita berada dalam penghujung akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Sebentar lagi, tidak lama lagi, pasti Tuhan Yesus datang kembali. Muliakan Dia. Oke. Baiklah, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhan, nyatakan terus kehadiran-Mu. Nyatakan dan urapan yang baru. Katakan Dia Tuhan. Dia bangkit
Setiap katakan dengan keras, Dia bangkit dari sebab Dia Tuhan. Lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita kembali. Kita jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi mari kita menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, yang mempercayakan hidup dan mati kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, jangan lupa, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Maka biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita boleh membawa kita kemana-mana untuk menyatakan bahwa Yesus itulah Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri, kita katakan di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Haleluya.
Di mana saya ada, di situ Roh Allah pasti bekerja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini saya ajak kita untuk sama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa untuk seluruh jemaat supaya semua terlibat dalam pekerjaan Yesus seperti yang sudah kita dengar tadi, memberitakan Injil ya. Nanti Kak Eva akan berdoa. Lalu yang kedua, Kak Sarah akan berdoa untuk semua misionaris ya di seluruh dunia agar tetap teguh memberitakan Injil. Sekalipun tantangan itu berat banget hari-hari ini ya. Berdoa agar kuasa Allah makin dinyatakan. Itu nanti Kak Sarah. Dan jangan lupa kita berdoa untuk para misionari kita juga. Sebut nama mereka. Ada Ina Aleda, ada Hero, ada Yani ya. Ada berbagai misionari yang dari tempat ini. Oleh karena itu kita sepakat berdoa supaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam diri mereka. Tidak bisa menghentikan pekerjaan Tuhan ya melalui hidup mereka. Mari Kak Eva berdoa untuk jemaat, Kak Sarah untuk misionaris. Silakan. Bapa, kami semua anak-Mu, kami semua murid-Mu, dan kami semua memiliki Roh Kudus yang Kau berikan sendiri bagi kami. Bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kami melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan mulia yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah Roh Kudus yang terus memberi kami keberanian untuk melangkah. Roh Kudus memberi kami keberanian untuk bersaksi. Roh Kudus yang mengingatkan kami akan panggilan kami. Supaya kami menjadi saksi-Mu di mana-mana. Dimanapun Engkau menempatkan kami, di situ kami berkarya. Di situ ada pekerjaan Tuhan dinyatakan. Di situ ada mukjizat Tuhan melalui kami. Biarlah itu yang selalu kami ingat. Dimanapun kami, kemanapun kami melangkah, kami melakukan pekerjaan Tuhan. Dan hati Bapa yang penuh belas kasih, taruhlah juga di dalam diri kami, supaya hati kami pun berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkan, kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah setiap hari kami boleh berkata, ini kami, utus kami, kemana kami harus melangkah, kepada siapa kami harus berkata kata firman, kepada siapa kami harus mengenal Engkau. Biarlah itu selalu ada di dalam diri kami. Utus kami Tuhan, utus kami Bapa. Kami mau menjadi alat-Mu. Kami mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hingga semua orang mengenal Engkau. Hingga orang-orang di sekitar kami boleh selamat. Hingga seluruh dunia mengakui satu nama, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Amin. Kami bersyukur Bapa untuk setiap misionari yang Kau kirimkan dari tempat ini. Kiranya Kau Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus terus bekerja di dalam diri mereka dan melalui mereka. Kami tahu Tuhan ada visi dan misi yang mereka emban dari tempat ini. Biarlah benar-benar mereka mengalir bersama Roh Kudus dan mengalirkan Roh Kudus kemanapun mereka berada. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan menghidupkan sekeliling mereka. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan akan ada banyak orang yang mengenal Tuhan melalui setiap misionari yang ada. Tuhan, Kau memberkati mereka, biarlah di dalam mereka Roh Kudus terus bekerja, dan biarlah roh itu boleh terus dibangkitkan dan berkobar-kobar di dalam diri mereka, untuk mereka boleh terus setia dan teguh di dalam melayani Tuhan. Bapa, Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati Kak Heru dan Kak Yani di Papua, Engkau memberkati Kak Ina dan suaminya yang ada di Amerika. Tuhan, Engkau memberkati Yosi dan istrinya. Tuhan, Engkau memberkati Kak Yayu dan suaminya. Tuhan, Kau memberkati setiap misionari yang ada dari tempat ini, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan, Kau yang tahu Tuhan hati mereka.
Kiranya Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka, Engkau mencukupkan apa yang mereka butuhkan, dan kiranya mereka boleh melihat tangan kuat Tuhan yang terus menopang pelayanan mereka. Dengan kuasa-Mu ya Bapa, mereka akan terus melangkah di dalam pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur, dan kami akan melihat pelayanan mereka akan diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa juga bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak hadir bersama kita pagi ini. Ada di antara mereka yang sakit. Mari kita berdoa supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir bersama kami di tempat ini. Engkau tahu setiap mereka. Ada di antara mereka yang sakit. Biarlah kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka. Biarlah kuasa Allah boleh dinyatakan dan mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa. Jikalau ada di antara mereka yang berada di dalam keadaan yang lemah, maka biarlah ada kekuatan Allah mengalir dalam diri mereka. Jikalau ada di antara mereka yang susah, maka biarlah penghiburan Roh Kudus turun atas mereka. Kalau ada di antara mereka yang lagi ketakutan menghadapi kehidupan, biarlah Engkau mendatangi mereka dengan Roh Kudus-Mu, memberikan pengharapan baru bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan. Biarlah ya Tuhan, setiap mereka yang mencari pertolongan boleh mendapatkan pertolongan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kesulitan di dalam usaha-usaha mereka. Bapa, biarlah Engkau turun tangan dan memberkati mereka. Biarlah ya Tuhan, di dalam setiap usaha mereka boleh melihat tangan Tuhan yang terulur untuk memberkati. Demikian juga Tuhan dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang beribadah online bersama-sama dengan kami. Engkau yang melihat setiap pribadi mereka. Biarlah Tuhan menjamah mereka. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami tetap satu di dalam pekerjaan Tuhan. Tetap satu bergerak bersama untuk menyatakan Injil kepada semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk membawa persembahan kita. Kita akan mempersembahkannya dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Mari Kak Ade akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk setiap karya-Mu di dalam kehidupan kami. Amen. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyatakan kuasa-Mu, menyatakan pekerjaan di mana kami berada. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima, boleh kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu. Dan saat ini kami boleh memberi, kami bersyukur Tuhan, dan kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Tiada berkesudahan kasih setianya Tuhan. Hari berganti hari,
selalu baik dan akan terus baik dan kita akan terus mengalaminya. Haleluya. Bapak Ibu, kami juga rindu berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu. Ayo yang berada di tempat ini maupun di rumah-rumah silakan berdiri. Kita akan mendoakan Bapak Ibu. Selamat ulang tahun. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih karena Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah berkati mereka selama ini. Dan kami pun mempercayakan mereka terus ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tangan Tuhan akan terus menopang mereka dan menjaga mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan, satu hal yang kami rindukan, biarlah hidup mereka dibawa untuk makin mendekat kepada Tuhan. Makin hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami mohon Bapak agar keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sukacita, keluarga yang benar-benar menghadirkan Tuhan Yesus di dalamnya. Dan mereka boleh mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup keluarga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Beberapa pengumuman yang akan saya umumkan. Yang pertama, pada hari Kamis tanggal 19 Juni, Bible Study ditiadakan karena ada persiapan pernikahan di tempat ini. Demikian juga dengan hari Sabtu tanggal 21 Juni, ibadah pemuda ditiadakan karena di tempat ini akan dilaksanakan pernikahan kudus. Nah, sehubungan dengan itu yang kedua, Sabtu 21 Juni 2025 pukul 17.00 di tempat ini akan dilaksanakan pernikahan kudus antara saudara Andre dan saudari Jihan. Ya, untuk itu jemaat diundang untuk hadir dalam ibadah pernikahan ini dan dilanjutkan dengan resepsi sederhana pada pukul 19.00 di area Taman Doa. Nah ini nanti ya, jadi jangan ada yang merasa tidak diundang ya. Oke, jadi semua diundang sama Jihan dan Andre. Baik, itu pengumuman. Yang ketiga, Sabtu tanggal 21 Juni juga gereja melakukan penggalangan dana untuk dana operasional. Mohon jemaat terlibat dalam memasarkannya. Order terakhir pada Rabu 18 Juni 2025, selanjutnya akan ada di pengumuman WhatsApp group. Kemudian yang terakhir untuk yang keempat, retret anak dan remaja dilaksanakan pada 26 sampai 28 Juni 2025 dengan biaya 100.000 per orang. Tempatnya di IRC. Itu saja pengumuman hari ini dan saya ajak saudara mari kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita ya. Dengan satu komitmen kita mau mengiring Yesus selamanya dan kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Kita masuk di dalam rencananya Tuhan. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Hanya di dalam
Haleluya. Saudara, sinar wajah Kristus membuatmu penuh damai sejahtera. Wajah itu diperhadapkan padamu, memberimu damai sejahtera dan sukacita. Mari kedekatan tangan. Sungguh berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada padamu hari ini selama-lamanya. Hanya ini Tuhan persembahanku. Seumur hidupku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.